Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan di skip ya, khawatir kalian melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Alhamdulillah, teman-teman saudaraku semuanya, ruqyah tempat usaha tepatnya di kota Kepanjen ini sudah selesai kemarin. Cuma saya masih ditahan, harusnya kemarin sudah pulang, tapi diminta masih harus bermalam lagi. Jadi hari ini hari keempat, teman-teman. Alhamdulillah, proses ruqyah di sini berjalan dengan lancar dan diselamatkan oleh Allah. Bahkan dengan rahmat Allah, langsung Allah tunjukkan hasil daripada proses ruqyah syariah ini. Saya cerita sedikit ya teman-teman. Jadi tempat usaha ini ya, kafe ini itu satu hari sampai tidak ada yang beli satu orang pun. Jadi selama 24 jam istilahnya ya, itu tidak ada satupun yang beli. Harusnya ada satu lah, padahal itu harganya murah sekali. Di sini itu kopi saja itu bahkan sampai 25.000 untuk tempat-tempat yang memiliki nilai ya. Nah, sedangkan di kafe ini itu murah sekali, bahkan dari 5.000-an. Jadi makanan untuk Korea saja itu hanya belasan ribu. Tempatnya strategis di pinggir jalan provinsi, terus dekat dengan Indomaret. Artinya ini kawasan memang kawasan yang sudah disurvei. Karena begini, kalau sudah ada tempat Indomaret apapun itu, jadi kalau dalam bisnis itu ya, kalau sudah ada franchise itu biasanya disurvei. Jadi kalau sudah kelas franchise itu, kalau sudah mau ditempatkan di satu tempat itu disurvei teman-teman. Karena tidak mungkin mereka membangun walaupun itu franchise di daerah yang itu tidak ada akses untuk pembeli. Nah, si kafe ini berdekatan, terus tempatnya nyaman, fasilitas bagus, bahkan dari pembayaran mulai dari QRIS sampai juga pakai ATM itu, bahkan Speedy yang sudah memenuhi syarat ya. Artinya untuk sekelas kafe-kafe yang menengah ke bawah, boleh dikatakan begitu, yang bisa diakses untuk masyarakat pada umumnya, itu sudah luar biasa. Makanannya itu enak, karena saya sudah merasakan sendiri. Nah, logikanya itu seharusnya rame. Kalau di daerah saya itu rame, karena harganya cuma belasan ribu. Ini malah nggak ada sama sekali teman-teman. Nah, apa yang akhirnya sang pemilik ini melihat tidak wajar, sebenarnya bukan ya, belum tentu takut ininya yang kurang lah kan begitu. Nah, sekarang logikanya gini saja, kuliner itu satu cuman, kalau dia murah, rasa enak, mau dimanapun tetap ada pembeli. Itu kuliner. Apalagi ini memenuhi syarat semua, letaknya, tempatnya, itu tidak akan ada ceritanya tidak ada yang beli, saudara. Bahkan harga itu kan sudah ditampilkan. Nah, jadi keanehan-keanehan yang dirasakan, yang dialami itu, satu, pelanggan itu melihat tempat itu nutup. Jadi nutup. Nah, dan itu sebenarnya sudah berjalan 5 tahun, itu pindahan, artinya dia sudah punya pelanggan. Gitu. Karena itu pindah, otomatis pelanggannya tetap akan mendatangi dia. Nah, ini bayangkan 24 jam tidak ada satupun itu yang beli. Nah, terus keanehan yang lain itu selalu ada bau rokok. Pikirnya saya, bisa jadi ada orang rokok
kan jaraknya jauh, bisa orang merokok jarak jauh pun kan bisa kecium. Jadi itu mungkin berlebihan kata saya. Ternyata bau rokok ini bahkan di dalam mobil pun diikuti. Jadi seperti disembur itu teman-teman. Jadi ada orang yang istilahnya ada merokok jarak dekat, rokoknya disemburkan gitu. Nah bahkan ketika naik mobil pun itu tetap gitu. Nah disitulah keanehan-keanehan seperti ada binatang berbisa yang tidak harusnya ada, dan seperti ada keanehan-keanehan yang lain. Nah, akhirnya itulah yang akhirnya mengundang kami. Tapi sebelum itu sudah melibatkan banyak ustadz. Bahkan saya nyampe di sana itu ada satu kresek jimat yang kita bakar. Nah qadarullah malam kedua bau rokok itu sudah tidak ada. Nah malam hari ketiganya itu sama saya baru disuruh buka. Nah setelah diruqyah ya, ini hari kedua setelah diruqyah ini ada keanehan. Kafenya ini nutup, ada pembeli yang maksa untuk beli, dia cuman buka pintu karena ada saya kan. Nah dibuka itu pintu. Oke, kita lanjut di sini ya karena videonya sempat terputus. Ceritanya saya lanjut teman-teman ya. Jadi malam kedua itu, hari kedua maksudnya kan, malam kedua di ruqyah, keesokan harinya itu kan tetap ditutup masih, karena masih ada saya. Nah kafenya ditutup, itu ada yang maksa beli, anak kecil masih SD TK. Jadi akhirnya ibunya tetap harus masuk bertanya. Nah sedangkan sebelum diruqyah itu buka 24 jam, satu pun tidak ada yang beli. Nah itulah bahayanya kalau kena sihir usaha. Nah alhamdulillah keesokan harinya baru buka normal ya, dari sekitar jam 1. Alhamdulillah sampai saya malam sekitar jam 8 malam itu saya lihat ada pengunjungnya, bahkan sampai selfie-selfie. Nah biasanya kalau di kuliner itu selfie itu sudah alamat teman-teman untuk menarik pelanggan berikutnya, karena itu namanya sponsor tidak langsung. Nah itulah hasil daripada ruqyah tempat usaha yang terindikasi kena sihir di luar kota, tepatnya di daerah Kepanjen teman-teman. Semoga setelah ini apa yang menimpa pasien saya ini, beliau sekeluarga diberi keselamatan, tidak lagi terkena sihir-sihir yang bahkan membahayakan dirinya dan keluarganya, dilancarkan rezekinya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.